Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Tia. Anak sayangan mama dan papa. Akhirnya tiba juga hari ini. Mama dan papa merasa terharu atas ungkapan bakti yang kakak telah ucapkan. Dia yang terkasih, seberapa besar mama dan papa sangat menyayangi, mengasihi dan mencintaimu. Namun tersadar bahwa suatu ketika kami harus rela melepaskanmu untuk membangun keluarga bersama pilihan hatimu. Insya Allah mama dan papa memaafkan semua kehilapan selama 26 tahun. Engkau hidup di dunia. Kami meridhoi keputusan kakak Tia untuk membangun kehidupan pernikahan dengan Adimas Putra Setio Hutomo. Binalah rumah tanggamu dengan penuh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siramilah kehidupan rumah tanggamu dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Jaga dan binalah keturunanmu kelak dengan iman dan takwa. Terima kasih untuk semua kebanggaan yang telah kakak Tia berikan. Maafkanlah jika dekapan kami selama ini adalah kesalahan yang masih berbekas di hatimu. Semoga dengan maafmu kepada kami menjadi keringanan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Semoga keikhlasan ini membuatmu teguh dalam mengarungi hidup bersama pilihanmu. Doa serta restu papa dan mama selalu mengiringi langkah kakak Tia berdua. Semoga kakak telah senantiasa memperoleh kebahagiaan dan ketentraman serta dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mama ingin menyampaikan atau cukup? Cukup? Bukunya ditaruh dulu Mama Papa, Kak Tia. Taruh kepala Kak Tia di pangkuan Mama terlebih dahulu nak. Rasakan kebahagiaan, cinta kasih yang tidak akan ada batasnya. Mama, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan perhatian. Selama jalan putriku, engkau akan lebih baik dari kehidupan Mama. Karena doa Mama selalu untukmu nak. Jadilah istri yang solehah, jadilah ibu yang arif dan sabar terhadap anak-anakmu kelak. Selama jalan putriku, terima kasih Kak Tia. Kakak telah menjadi tali pengikat kebahagiaan kami. Cium tangan Mama. Ya, peluk Mama erat-erat.
bersama jalan putriku. Engkau akan menjadi istri yang lebih baik dari mama. Sekarang sama papa, taruh kepala Kak Tia di pangkuan papa. Putri kecilmu kini telah menjadi dewasa. Namun perjalanan kita bersama tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Semoga perjuangan keringat, langkah kaki untuk kami semua akan menjadi ibadah tersendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih atas segala kasih sayangmu. Cium tangan papa, cium tangan papa, peluk papa. Iya, peluk papa erat-erat. Pelukan yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Pelukan yang penuh cinta dan kasih sayang. Selamat jalan putriku. Jangan pernah tinggalkan papa dalam doamu. Kak Tia tengah-tengah menghadap papa dan mama, berpelukan bertiga sayang. Berpelukan bertiga. Papa dan mama titipkan nama baik di pundakmu sayang. Doa yang kami harap ketika mata ini nanti sudah terpejam selamanya dan tidak pernah bisa membuka kembali. Jangan pernah tinggalkan kami dalam doamu sayang. Hanya kepadamu mama dan papa menitipkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Minar khataya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Kak Tia berdiri kembali, akan duduk di kursi dan di posisi tengah-tengah kembali nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, selamat datang yang baru rawuh. Terima kasih keluarga besar dari PLN yang telah berkenan hadir untuk memberikan doa dan restu Ananda Tia dan Dimas. Sedikit waktu untuk Ibu Jazimah dari tim Sholawat Ashifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin para kiai, para ustadz yang hadir. Izin Pak Ardi, ini bukan nasihat, sekedar sharing untuk Kak Tia sedikit. Semoga bermanfaat. Ibu, kita sebagai seorang istri paling suka dengan kalimat yang belakangnya itu an. Betul nggak Bu? Diperhatikan, didengarkan, terus dapat transferan. Seneng ya Bu ya? Masya Allah. Bener kan? Bener. Kak Tia, jadikan pundakmu tempat bersandar suamimu dikala lelah pulang mencari nafkah. Jadikan pundakmu tempat bersandar anak-anakmu ketika dia rewel. Karena pundak seorang istri, tempat bersandar suami dan anak-anaknya akan menjadi tambahan yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibu Aisyah melihat Rasulullah sudah rapi akan pergi kondangan, Ibu Aisyah ingin ikut tetapi Rasulullah melarang. Tidak wahai Khumairahku. Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan yaitu Khumairah. Pak Ardi manggil ibu dengan panggilan apa Pak? Ayang Beb? Ayang Beb katanya Bu. Tidak wahai kekasihku. Tetapi Ibu Aisyah tetap ingin ikut. Sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan dan ada syaratnya kalau engkau tetap ingin pergi bersamaku untuk pergi kondangan.
Syaratnya apa ya Rasul? Syaratnya selama pergi kondangan dari berangkat sampai di tempat kembali lagi ke rumah tidak boleh bicara karena engkau harus ngemut air. Ngemut? Ibu sanggup gak kalau begitu? Yang gak sanggup lah. Orang ada sate Padang, ada bakso Malang, buffetnya enak-enak. Ketemu teman sudah lama, cipika-cipiki, betul? Betul. Ini suruh ngemut air. Apakah engkau sanggup? Saya sanggup ya Rasulullah. Dalam perjalanan tanpa disangka, tanpa diduga, ketemu orang kurus tinggi alias kutilang. Kurus tinggi langsing. Kebangetan kurus ibu juga komentar, kebangetan gendut ibu juga komentar. Betul apa betul? Pagi-pagi udah baik, udah bagus, depan TV nonton Islam itu indah. Udah begitu selanjutnya insert. Gosip, komentar. Masya Allah. Dalam perjalanan sampai di tempat kondangan ketemu lagi yang aneh-aneh. Cuman dalam hati Ibu Aisyah berkata, dalam hati. Sampai di rumah, wahai kekasihku, buanglah air yang kau emut selama pergi kondangan ditadahi oleh Rasulullah dengan mangkok. Apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi darah dan nanah, Bu. Karena apa? Karena Ibu Aisyah dalam hati komentar, ngomongin apa yang telah dilihat yang tidak sesuai, bahkan hal yang negatif diucapkan dalam hati oleh Ibu Siti Aisyah. Tanpa terkecuali, kita pun lagi asik-asiknya, lagi rame-ramenya, syukurin, masuk penjara, bunuh sih, nonton TV, ngomong lagi, kawin baru setahun udah bercerai, ngomong lagi. Nonton TV satu lagi, nonton TikTok, ya Allah, udah gendut, goyangnya kayak begini amat. Ngomong lagi. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai kekasihku, kenapa ini air yang tadi engkau emut menjadi darah dan nanah? Apa yang kau ucapkan dalam hatimu? Ibu Aisyah mengaku semua. Bla 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 bla. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai kekasihku, jika umatku ngomongin, ngatain orang lain yang sifatnya adalah negatif, kemudian orang itu tidak mengucapkan dua kalimat, yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan yang kedua na'udzubillahi min dzalik, maka orang itu akan melakukan hal yang sama sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Bu, tanpa kita sadari kita sebagai seorang ibu, ini persiapan untuk Kak Tia ini, seorang ibu nak, kita seorang istri, nggak boleh ngomong sembarangan. Persiapan kita untuk pengantin-pengantin jadul yang mungkin sudah lupa. Bu, engkau akan melakukan hal yang sama sebelum engkau terlepas nafasmu dari raga. Contoh, nggak usah yang susah-susah. Kasihan ya anak tetangga udah umur 35 tahun belum nikah, nggak dapet jodoh. Terus kita ngomong, jutek sih, ya Allah, rem itu mulut. Kita mempunyai anak yang perempuan juga, maka engkau juga akan diberikan oleh Allah lambat jodoh anakmu. Bu Jazimah tuh tadinya kurus, cantik Bu. Ini gara-gara dari Mesir naik 9 kilo. Gara-gara di Mesir ngatain, kakak orang Mesir kalau udah nikah gendut-gendut ya. Pulang gendut Bu. Beneran, wallah. Ini gara-gara saya ngomong. Dan tanpa saya sadari, ngurusinya susah setengah mati, ya Allah. Saya dulu cantik banget Bu. Sekarang gendut.
Ibu jangan ngomong gendut. Ngatain gendut, nanti gendut juga Bu. Bullying. Ibu, jadi pantang bagi seorang ibu berbicara tentang keburukan untuk orang lain. Karena itu akan berimbas kepada diri kita dan anak-anak kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita ingin menjadikan kaki kita sebagai surga, bukan berarti kita menuntut anak kita untuk mencium kaki kita. Bukan berarti kita menuntut anak kita untuk mencuci kaki kita. Tetapi jadikan kakimu tegak berdiri di tengah malam. Bersimpuh di tengah malam. Bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika wanita itu diberikan oleh Allah predikat sebagai seorang ibu, Allah memberikan senjata yang sangat tajam yang bernama mulut atau lisan anakku. Ucapan seorang ibu siapapun itu langsung tembus langit 7 tiada penghalang. Dan ucapan seorang ibu tidak ditolak oleh Allah. Maka jadi seorang ibu yang arif dan bijaksana, jangan suka berbicara sembarangan, karena ucapanmu adalah senjata bagimu dan keluargamu. Ucapan yang baik akan menjadi doa untuk keluargamu dan memudahkan keluargamu menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang barokah. Sukses bukan berarti adalah jabatan, sukses bukan berarti adalah finansial. Sukses yang lebih utama adalah keimanan dan ketakwaan. Barokah dalam kehidupan adalah kehidupan yang tenang dan tentram. Karena sakinah itu adalah tenang. Sakinah itu tidak ada teriak-teriak di dalam keluarganya. Sakinah itu tidak ada marah-marah dengan nada yang tinggi kepada anak dan suaminya. Sakinah itu kalau istri berbicara akan menjadi obat bagi orang-orang yang mendengar. Dia akan menjadi teladan dan idola di orang-orang sekitarnya. Masya Allah. Nah, jadikan ucapanmu tanpa penghalang antara kita dengan Allah. Bagaimana? Bekal yang utama, hiasi hati kita ini agar kalau cemburu tidak berlebihan, kalau marah juga tidak berlebihan. Ucapkan selalu, bacalah dengan Al-Quran agar hati kita ini diberikan cahaya oleh Allah. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, cahaya atau nur Allah dari Al-Quran itu akan dipinjamkan kepada hambanya. Yang jauh dari Al-Quran hatinya akan keras, hatinya akan emosi. Permasalahan yang tidak perlu dipermasalahkan akan menjadi masalah besar karena hatinya tidak pernah dipenuhi dengan Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran menjadi jalan penuntun menuju ridhonya Allah, akan ditata jalan kita, nak. Maka dari itu zaman milenial jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Walaupun sekedar baru bisa kita baca dengan tertati-tati, jangan pernah kita minder. Belajar, terus belajar. Karena Al-Quran itu akan menjadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah. Dan Al-Quran akan menjadi pembela dunia sampai nanti di akhirat. Anakku, jadilah istri yang salihah. Istri yang salihah yang bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita atau istri. Maka bagi laki-laki wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Nafkah batin, memberikan ketenangan,
memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan, memberikan kepuasan, termasuk juga nafkah batin. Bu, ucapanmu, kata-katamu, tingkah lakumu wahai suami, itu juga nafkah batin. Makanya Rasulullah kalau memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan. Sampai rumah Bu, ucapkan, Assalamualaikum Beb. Pasti suami akan bilang, kesambet di mana Mama? Betul? Karena tidak biasa. Padahal kehidupan rumah tangga kalau di awal kita sudah berkomitmen, Kak Tia, Beb, kita akan setia sehidup sesurga dunia akhirat. Sampai kakek nina-nina, sampai maut memisahkan kita. Indah banget. Itu yang namanya syaiton yang bernama Dasyim itu langsung ngibrit Bu. Tapi kalau kita tidak pernah berjanji, namanya syaitan. Jadi ada syaitan yang bernama Dasyim itu khusus mengganggu dan menggoda kehidupan rumah tangga. Memang ada dan diperbolehkan oleh Allah. Nah, kalau kita sudah berjanji, sudah ada janji komitmen ini, sehidup sesurga, nggak ada celah untuk masuk dalam kehidupan kita. Pagarilah. Pagar yang kedua yang sangat kokoh yang bernama sedekah. Nah, jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah karena matematik Allah tidak pernah tembus dengan matematik kita. Bu, halo, jamaah. Terakhir. Kalau kita ingin hidup kita sukses, dohir batin, maka jadilah orang yang tangan memberi, tangan kiri tidak pernah tahu. Ibu, zamannya Nabi Musa alaihi salam, ada sepasang suami istri yang ditakdirkan oleh Allah menjadi sepasang suami istri yang sangat miskin. Apa Bu? Ya orang Banyuwangi ya begitu loh kalau ngomong panjang-panjang. Maksudnya biar gak ngantuk. 2 menit. Sangat miskin. Ya Allah Pak kok bosan banget kita jadi orang miskin. Sementara tetangga kita sangat kaya raya tiap hari dia bersedekah. Rasanya iri kita ingin sedekah juga. Kenapa kita nggak ngomong sama Nabi Musa? Nabi Musa kan langsung bisa berbicara dengan Allah. Untuk dimintakan langsung kepada Allah. Berdoa kuculuk ke rumahnya Nabi Musa. Mengadukan perihal nasibnya yang sangat miskin. Disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada Allah dan Allah mengabulkan, tapi ada syarat Nabiku. Aku akan mengabulkan permintaan umatmu, tapi syaratnya aku hanya kasih kesempatan dia menjadi orang kaya 1 tahun saja. 1 tahun saja dan disetujui oleh si umat Nabi Musa. Apa yang terjadi Bunda? Setiap hari dengan ridho Allah, Allah memberikan jalan rizki yang tidak disangka dan tidak diduga. Akhirnya menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan setiap hari dia keluar dari rumah berdua untuk membagikan harta titipan dari Allah. Karena itu adalah keinginan dari sepasang suami istri yang sangat miskin tadi. Genap 1 tahun nak. Justru Nabi Musa yang protes kepada Allah, ini sudah genap 1 tahun ya Rob. Kenapa umatku masih engkau jadikan orang yang kaya, bahkan semakin kaya? Bukankah engkau waktu itu telah berjanji hanya 1 tahun? Apa jawab Allah? Tidak wahai nabiku. Umatmu itu adalah umat yang sangat cerdas. Setiap hari dia membuka pintu rizki untuk dirinya dan keturunannya. Sehingga aku tidak akan pernah mengambil hartaku dari umatmu yang cerdas dan pandai. Membuka pintu rizki untuk diri dan keluarganya. Sampai nanti akhir zaman. Masya Allah. Nah, jadi Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Pagar yang sangat kokoh dan kuat adalah sedekah. Dan yang ketiga menjadi penyempurna dalam kehidupan kita. Perbanyak untuk silaturahim. Terakhir Kak, kewajibanmu kepada suamimu.
Berikan yang terbaik dan yang paling baik. Layani dengan indah, dengan senyuman. Karena senyumanmu itu akan menyejukkan hati suamimu. Sekali Ananda menyuguhkan air putih 1 gelas kepada suamimu, nilainya sama dengan khatam Al-Quran. Membaca Al-Quran 3 kali khatam Al-Quran. Jadi jangan cuma 1 gelas kau suguhkan, kalau perlu sak galon-galonnya. Biar pahalanya lebih banyak. Bu, sambil menyuguhkan air putih, cium tangannya sebagai tanda bakti, dan kita memuliakan suami sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Aduh, betapa senangnya Bu. Datang disuguhkan air putih, Beb, ini air doa, terus dicium tangannya. Biasanya kalau Ibu cuma sekali doang, ini dibolak-balik 3 kali. Tumben sampai 3 kali, iya saja di surga, Bang. Begitu istri mencium tangan suaminya, Allah menambah itu pahala 13 kali khatam Al-Quran. Sampai rumah berarti Ibu mau cium tangan. Berarti lama nih gak cium tangan. Punten, Mas Dimas ini orangnya gagah tinggi ya Pak ya. Ganteng. Kata bapaknya, mandu-mandu. Nanti begitu ijab kabul selesai, semua sudah selesai. Dimas, tolong anak kesayanganku digendong. Kenapa Pak? Kemarin Bu Jazimah tausiah menurut Rasulullah, karena Rasulullah tuh setiap hari menggendong istrinya. Sampai Ibu Aisyah bertanya, kenapa ya Rasul engkau begitu gemar menggendong aku? Ya, karena kalau suami menggendong istrinya, pahala suami itu seberat badan istrinya. Makanya saya kata suami saya, gak apa-apa Beb, embul-embul pahalaku makin banyak. Encok. Bu, tapi saya tidak recommended sama Pak Ardi. Nanti yang ada besok gak jadi mantenan. Terakhir Kak Tia, jangan mau kalah. Seorang istri yang melayani suaminya, memberikan kebahagiaan dan kepuasan, penuh keikhlasan dan keridhaan. Terutama di tempat tidur. Begitu dirimu nanti melayani di tempat tidur, Allah akan manggil malaikat. Hei, malaikat. Tolong catat untuk istri yang melayani suaminya di tempat tidur. Dengan pahala apa ya Rob? Kata malaikat. Berikan dia pahala seperti haji dan umroh. 200 kali pergi haji, 200 kali pergi umroh. Bu, kalau bapak sibuk di kantor BLN kan kadang sampai pagi ya Bu ya. Begitu bapak pulang, Ibu cukup ngomong Bu, labbaik Allahumma labbaik. Muter balik lagi ke tempat tidur, puterin aja tempat tidur. Labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud lo mah? Mau nganterin pergi haji, mau umroh Beb? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal awwalina falaysa qablaka syai' wa antal akhirina falaysa ba'daka syai'. وأنت العليم على كل شيء عليم وأنت القدير على كل شيء قدير اللهم ربنا أنزل الرحمة والمغفرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا كما ربونا صغارا اللهم ألف بين Tia Widayanti Ardi binti Ardiansyah Parman wa Adimas Putrastio Hutomo bin Sugiri kama allafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa asli jam'ahuma fid dunya wal akhirah wa hab lahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min 'ibadikan nafi'in ala dinika wa lima salihil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau zat yang mengawali kehidupan hamba-Mu, Engkau yang akan mengakhiri kehidupan hamba-Mu.
Awal kehidupan yang akan dibina oleh Tia dan Dimas, jadikan awal yang penuh kebahagiaan, keberkahan, serta keridhaan darimu ya Rabb. Segera titipkan buah hati, keturunan yang solehin, yang salihah. Jauhkan dari segala ujian, jauhkan dari segala bala dan musibah. Dekatkan kepada kebaikan serta rizki yang halal, yang thayyib dan barokah. Engkau yang akan mengakhiri kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Tiba waktunya nanti, Engkau akan mengakhirkan kami. Akhirkan dengan husnul khatimah. Akhirkan dengan husnul khatimah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian rangkaian doa, zikir dan sholawat mengantar perjalanan kehidupan Tia dan Dimas. Kami dari tim Sholawat Asy-Syifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, menghaturkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Tia berdiri didampingi oleh Mama dan Papa. Secara simbolis akan bersalaman memohon doa restu. Mungkin dari sebelah sini boleh, ke sini terus ke sana. Ya, Kak Tia paling depan dari Ibu Emi yang jauh datang dari Kalimantan. Berdiri semua Bapak Ibu kami.